Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Kita haturkan puji dan syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan punya, dalam keadaan kita tidak punya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan lebih, dalam keadaan kurang, dalam keadaan kita semua muda atau sudah tua, dalam keadaan dimanapun dan dimanapun. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini adalah bagian daripada jalan kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua selalu bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita adalah orang yang durhaka, orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, orang yang tidak pernah yaitu merasa yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mengaji kitab Fathul Izzar, ya, Shahifah 6, dengan tema yaitu hari yang baik untuk bersenggama kepada istri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul ilmi man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati yasirul waladu khafidun ala fi kitabillahi. Artinya adalah orang ahli ilmu berkata, siapa yang bersenggama kepada istrinya pada malam Jumat, maka anaknya akan menjadi anak yang hafal Al-Quran, khafidun fi kitabillahi. Anak yang menjadi anak yang hafal Al-Quran. Maka para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang punya istri, jadikanlah istri kita sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, kita semua yang punya suami, maka jadikanlah suami kita sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama yang sederhana, agama yang mudah, agama yang toleran. Segala aktivitas kita yang kita semua adalah orang Islam, maka akan menjadi yaitu amal ibadah untuk kita semua. Termasuk kita semua ini adalah berkumpul kepada istri kita, bersenggama kepada istri kita. Ini adalah bagian dari ladang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, ahli ilmu mengatakan, kita apabila kita bersenggama di malam Jumat, dan itu terjadi proses pembuahan. Jadi malam Jumat itu Allah menakdirkan anak karena terjadi proses pembuahan antara suami dan istri, maka anaknya nanti akan menjadi anak yang hafal Al-Quran. Anaknya nanti akan menjadi anak orang yang ahli Al-Quran. Anaknya nanti menjadi anak yang hafadatul Quran. Anaknya nanti menjadi anak yang hafid dan hafidhah. Amin Allahumma amin. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan ketika malam Jumat kita semua bisa berkumpul kepada istri kita masing-masing sebagai lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda, yang pengantin baru, kemudian yang masih muda ini punya kesempatan yang baik. Anak-anak menjadi orang-orang yang hafid Al-Qur'an, hafid dan hafidhah, sehingga karena ini adalah bagian daripada proses, maka ini perlu dilaksanakan pada malam Jumat. Malam Jumat adalah malam yang terbaik selama 1 minggu. Kemudian selama 1 tahun, malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin.
yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Setelah malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 15 pada bulan Sya'ban. Pada tanggal 15 pada bulan Sya'ban adalah malam yang terbaik setelah yaitu malam Lailatul Qadar. Hari-hari biasa ini malam Jumat biasakan kita semua untuk bisa beramal di rumah sambil yaitu mengajari anak-anak kita di rumah. Habis maghrib, habis isya, biasakan kita semua bisa berkomunikasi dan mengajar anak-anak kita masing-masing di rumah. Jadi jadikanlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga itu penuh dengan kenikmatan, surga itu penuh dengan keindahan, surga itu penuh dengan kedamaian, surga itu ada penuh dengan kemuliaan, surga itu adalah penuh dengan yaitu dengan keberkahan. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah ini bagaikan surga. Jadikanlah rumah kita ini adalah rumah yang bagian daripada surga, yaitu rumah yang bisa mendapat kebahagiaan, kedamaian, keberkahan, kebaikan di rumah tersebut. Rumah yang bisa dijadikan untuk saling berbagi dengan suami, dengan istri, dengan anak kita. Rumah yang dijadikan rumah-rumah kita untuk bisa belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Rumah yang bisa dijadikan kita yaitu rumah kita dijadikan sebagai rumah yang ahli ilmu, yaitu ahli belajar Al-Quran. Amin Allahumma amin. Maka para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini apabila kita semua adalah orang-orang anak kita, anak-anak orang-orang yang ahli Al-Qur'an, hafidh Al-Qur'an, maka usahakan ketika kita semua orang tua, ketika kita semua berkumpul kepada istri kita, bersenggama kepada istri kita, usahakan pada malam Jumat, karena malam Jumat itu adalah malam yang terbaik di mana terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebagai anak. Ketika kita bersenggama di malam Jumat, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafid, anak-anak yang hafidhah. Begitu senangnya, bangganya, bahagianya ketika anak kita ada anak yang menjadi hafid dan hafidhah. Harta yang paling baik adalah anak kita yang berilmu. Harta yang paling baik adalah anak kita yang hafid hafidhah. Harta yang paling baik hakikatnya diri kita adalah amal kita masing-masing. Harta yang paling baik bagi kita adalah ketika kita semua meninggalkan anak-anak kita menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang ahli ilmu agama, orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wa man jama'a fi lailatis sulasa yakunul walatu barron liwalidayhi. Siapa yang berjima atau bersenggama di malam Selasa, maka anaknya menjadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, anak yang berbakti kepada orang tua. Malam Selasa adalah malam yang baik untuk kita semua bisa berhubungan, yaitu bersenggama kepada istri kita. Apabila kita semua bersenggama kepada istri kita di malam Selasa maka anak kita menjadi anak yang berbakti, birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wa man jama'a lailatal arbi'a yakunul waladu kasirul akli au kasirul ilmi au kasirul syukri. Dan siapa yang bersenggama kepada istrinya pada malam Rabu, Selasa malam Rabu, maka anaknya menjadi anak yang banyak akalnya, artinya anak yang punya kelebihan akalnya, dan anaknya juga menjadi orang yang banyak ilmunya, dan anaknya menjadi orang yang banyak syukurnya. 3 kelebihan ketika suami istri berhubungan pada malam Rabu, yaitu 1 adalah mempunyai kecerdasan yang luar biasa, EQ yang bagus. EQ yang bagus, anak yang mempunyai EQ yang bagus, kecerdasan luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu tidak hanya EQ-nya bagus, tapi ilmunya bagus, banyak ilmunya, karena suka belajar, suka mengaji, suka menelaah, suka meneliti dan sebagainya. Karena suka belajar ini menjadikan ilmunya bagus, ilmunya banyak. Kemudian yang ketiga adalah menjadi anak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang banyak syukurnya. Apabila kita semua sebagai orang tua menginginkan menjadi anak-anak yang kita banggakan, anak-anak yang ahli ilmu, anak-anak yang ahli, yaitu punya EQ bagus, kecerdasan bagus,
anak-anak yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang menjadi orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli mengajarkan ilmu agama, orang-orang yang ahli belajar, ahli mengaji. Maka orang tua ini punya sarana atau lantaran, yaitu ketika berhubungan atau menjima atau bersenggama kepada istrinya, maka dilakukan pada malam Rebu. Waman jama'a fi lailatil khamisi yakunul waladu mukhlishon fi qalbi. Dan siapa yang bersenggama kepada istrinya pada malam Kemis, maka anaknya menjadi anak yang ikhlas dalam hatinya. Orang yang mukhlis, orang yang ahli ikhlas, orang yang hatinya ahli ikhlas. Ini apabila seorang ibu dan bapak ini, bapak atau sebaliknya bapak dan ibunya ini bersenggama atau menjima atau berhubungan pada malam Kemis. Waman jama'a fi dzulmatin yakunul waladu sakhiron. Dan siapa yang bersenggama pada malam, pada dalam keadaan gelap. Jadi kempal kali garwane dalam keadaan gelap, yakunul waladu sakhiron, maka anaknya menjadi anak yang menjadi tukang sihir. Maka ketika kita semua sebagai orang tua ketika hubungan dengan istri, maka usahakan jangan sampai dalam keadaan gelap, harus keadaan posisinya harus dalam keadaan terang, jangan lampunya dimatikan. Jadi jangan lampunya dimatikan. Jadi kalau lagu yang ada lampunya matikan lampu lah, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja. Tetapi dalam konteks orang yang ahli hikmah ini kurang bagus, karena memang bersenggama dengan istri, hubungan dengan istri ini tidak boleh lampunya dimatikan, itu tidak boleh, harus dalam keadaan terang. Ya, karena hubungan suami istri dalam keadaan gelap ini akan menjadikan orang yang ahli sihir. Wa man jama'a ma'asiraji yakunul waladu khasanas surati. Dan orang yang bersenggama dalam keadaan lampu hidup, maka menjadi anak yang bagus gambarnya atau bagus wajahnya. Jadi kesunatan kita ketika hubungan dengan istri kita ini lampunya harus dalam keadaan hidup, tidak boleh mati. Berdoa dulu, diawali dengan muqaddimah dengan berdoa, kemudian berdoa membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian kita semua juga tidak lupa dengan berdoa. Jangan sampai kita semua dalam keadaan ketika berhubungan kepada istri kita dalam keadaan lampu dimatikan. Apabila hubungan dengan istri kita dalam keadaan lampu dimatikan, maka anaknya resikonya akan menjadi orang yang buruk, yaitu orang yang tukang sihir. Begitu sebaliknya, ketika lampu dihidupkan, maka dalam keadaan lampu dihidupkan, ketika lampu dihidupkan, maka anak kita menjadi anak yang baik, wajahnya bagus, gambarnya bagus, wajahnya bagus. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi ulumi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsudu al-a'dhamu minan nikahi at-ta'abbudu wa taqarrubu wa tibau sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahsilul waladi wan nasli. Maksud yang terbesar, maksud yang tersebar dari pernikahan, yaitu ikatan nikah. Nikah itu apa? Nikah itu adalah aktun yatadammanu ibahatal wat'i bilafdi ingkahin atau tazwijin, yaitu akad di mana kita semua adalah diperbolehkan untuk berkumpul dengan lain jenis, karena dengan dengan lafal ingkah angkah tuha wazawajtuka. Jadi apabila kita semua ini sudah nikah, maka segala apa yang menjadi yaitu amal kita itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada kitab Fathul Izzar Shahifah 6 disebutkan maksud yang terbesar dari pernikahan itu adalah yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
nikah itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini adalah at-taqarrubu ilallah. Nikah ini adalah menjadikan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'u sunnati Rasulillah, dan nikah ini adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, famili kita, saudara-saudara kita, yaitu jangan sampai terjerembab dalam yaitu dalam perbuatan zina. Anak kita, saudara kita, dan seterusnya harus kita selamatkan dari perbuatan zina, harus kita selamatkan dari kemaksiatan, harus kita selamatkan dari yaitu hubungan yang gelap, hubungan yang intim, hubungan yang tidak jelas, hubungan yang yaitu yang dilarang oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita semua punya anak sudah besar, sudah mengaji, sudah sekolah, sudah kuliah, anak kita pun juga dalam keadaan sudah siap untuk menikah, ya silakan orang tua memang harus segera untuk menikahkan kepada anaknya. Jangan sampai ketika anak sudah siap menikah, justru kemudian orang tua menunda-nunda pernikahan anaknya. Ini yang tidak benar, salah kaprah kebanyakan orang tua banyak yang melakukan seperti ini. Karena apa? Karena dalam keadaan alasan ekonomi, dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan pekerjaan dan seterusnya. Ini tidak benar. Maka ketika anak ini sudah siap untuk menikah, itulah jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari perbuatan zina, menyelamatkan dari perbuatan maksiat, menyelamatkan dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua, kita sebagai orang tua ini harus bijaksana, karena orang tua ini juga memang harus yakin bahwa dengan nikah ini maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan yang tidak terduga. Yang di situ menurut hitungan manusia, di situ adalah tidak sampai, tidak nyambung, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagian dari sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. An-nikahu babur rizki, nikah adalah pintunya rizki. Maka barang siapa kita semua, barang siapa keluarga, famili, kerabat atau anak-anak kita di mana dalam keadaan sudah jenjang waktu pernikahan, maka kita siapkan, kita kelola, kita sebagai orang tua untuk bisa mendoakan, meridhoi, dan juga mendorong anak-anak kita untuk bisa ke jenjang keluarga. Amin Allahumma amin. Ini yang tujuan yang selanjutnya dari pernikahan adalah watahsilul waladi wa nasli. Nah, ini yang paling penting, menghasilkan anak dan keturunan. Anak dan keturunan ini ibaratnya pohon ini berbuah. Kalau seorang tidak punya anak, sama halnya tidak punya buah. Seperti halnya pohon tidak ada buahnya, ini adalah kurang manfaat atau sia-sia. Maka ketika kita semua ini banyak anaknya, artinya kita semua memang juga banyak buahnya. Ibarat pohon ini banyak buahnya, banyak menghasilkan, banyak manfaatnya, banyak barokahnya, banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka tahsilul waladi wa nasli, menghasilkan anak dan keturunan, ini adalah bagian daripada tujuan pernikahan yang paling utama, yaitu menjadi generasi muslim yang baik, menjadi generasi muslim yang kuat, menjadi generasi muslim yang takwa, menjadi generasi muslim yang ahli ilmu, menjadi generasi muslim yang melanjutkan perjuangan orang tuanya, menjadi generasi muslim yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para guru, para ulama, para kiai, para masyayikh, menjadi generasi muslim yang melanjutkan perjuangan leluhur, melanjutkan perjuangan para pahlawan, melanjutkan perjuangan orang-orang tua kita, leluhur kita, melanjutkan perjuangan untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Demikian untuk ngaji kita pada kesempatan ini, yaitu mengaji kitab Fathul Izar, Sokhifah 5 sampai Sokhifah 6. Semoga bermanfaat dengan tema yaitu hari yang baik untuk bersenggama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.